Yo, welcome back to my channel Sukrilahi Pratama. Oke teman-teman ya, jadi di video kali ini aku mau bahas mengenai ini pengumuman pemenang konten kreator digital favorit di RCTI Plus. Tapi sebelum aku membahasnya, aku sarankan teman-teman untuk yang baru mampir di channel ini untuk mensubscribe channel ini, like video ini, dan jangan lupa untuk berkomentar pastinya. Oke. Jadi seperti yang kita udah tahu ya teman-teman ya, 1 bulan yang lalu di tanggal 26 kita tuh udah mulai ngevote Vicky di acara RCTI Plus bagian Video Content Creator Awards gitu, karena Vicky itu masuk salah satu nominasinya gitu, dan dia itu bersanding dengan ya youtuber-youtuber besar yang sudah terkenal namanya seperti Atta Halilintar, Gadgetin, Arif Muhammad, dan juga Ria Ricis. Memang sih gitu, buat kesempatan menangnya itu cukup kecil, mengingat Vicky belum sebesar mereka atau mungkin belum seviral mereka lah gitu. Kalau mereka kan lebih sering masuk trending, Vicky baru beberapa kali. Tapi tidak menutup kemungkinan juga untuk Vicky menjadi pemenang. Jadi kita harapkan, kita doakan semoga dukungan dari teman-teman juga itu bisa membuat Vicky menjadi salah satu pemenangnya. Ya bukan salah satu, tapi menjadi pemenangnya gitu. Sorry. Seandainya nanti nggak menang pun nggak apa-apa ya, karena Mama Eva itu juga pernah bilang nggak apa-apa nggak menang, seenggaknya sudah masuk nominasi, itu sudah cukup membanggakan. Ya itu aku sepakat lah dengan Mama Eva. Dan ini tuh bakal diumumin pada jam 18.30. Nah jadi dia tuh bakal tayang live malam ini pada GTV, sorry bukan RCTI ya, GTV, itu pada jam 18.30. Nah, jadi teman-teman silahkan nonton. Kemarin aku sempat bahas kan, nyinggung mau live streaming. Cuman aku takut ntar kalau lagi live bisa-bisa kena takedown, karena ini kan ibaratnya tuh kayak TV punya gitu. Kalau TV punya tuh hak ciptanya lebih tinggi teman-teman. Jadi kemungkinan aku nggak jadi buat live streaming buat nonton Vicky-nya di sana, atau mungkin nonton pengumumannya di sana. Tapi nanti aku bakal coba bahas videonya, siapa pemenangnya ataupun bagaimana nanti pendapat Vicky nantinya di acara itu gitu. Ya semoga aja yang terbaik yang terjadi. Karena kalau kita ini teman-teman ya, kalau kita lihat ya, sejak 2 hari yang lalu atau semenjak video Vicky yang terakhir diupload, itu kan banyak yang kontroversi gitu. Ada beberapa channel bukan bilang sih, malah menggoreng berita itu, menggiring opini ke yang negatif. Itu ada juga yang komentar, berang-berang yang komentar di tempat aku, yang panas-panasin atau yang goreng cuman lubang bukan yang lain. Hello, kalian bisa main-main berarti ke channel-channel lain, melihat channel-channel lain itu juga ada yang ngebahasnya tentang kesana. Tapi di sini aku nggak mau bahas tentang berang-berang, aku mau bahas tentang Vicky dan juga family gitu ya. Terlihat gitu ya sekarang ini baik Vicky ataupun keluarga itu menjaga gitu, bibatnya bermain rapi, tidak seperti kemarin-kemarin yang baik Mama Eva itu selalu memberikan kita tuh kode-kode setiap harinya. Sekarang tuh lebih kayak biar aja Vicky dan Tuba yang menampilkan kepada kalian, jadi kita tidak perlu terlalu banyak memecahkan atau mendapatkan kode, sehingga kita akan lebih penasaran nantinya dengan cerita mereka dengan kelanjutannya. Kayak kemarin gitu, tiba-tiba ternyata dalam video itu Tuba sama Vicky sering teleponan. Nah gitu kan kayak wah kaget gitu, nggak ada berita, nggak ada story apa-apa, tiba-tiba ketahuannya udah sering chatan dan teleponan. Wah itu kan kayak menambah imun teman-teman. Nah di story tadi malam itu yang kita lihat ya, ini neneknya Vicky itu melihat atau menonton video terbarunya Vicky yang 2 hari yang lalu, gak salah ya, 2 hari yang lalu itu diupload. Dan inilah bukti bahwa keluarga mensupport Vicky gitu. Dan aku yakin gitu teman-teman ya, buat teman-teman kreator juga yang membahas Vicky dan Tuba, pasti keluarga Vicky juga memantau apa nih hari ini ya berita yang diberikan ke Vicky, positif atau negatif. Nah itu semuanya bakalan dinilai oleh keluarganya Vicky. Dan baik konten aku, walaupun konten aku tuh diketahui oleh keluarganya Vicky, otomatis kan ada juga yang harus ku jaga-jaga teman-teman. Contohnya tidak boleh terlalu kayak memberikan clue-nya, atau mungkin tidak boleh terlalu mengusik pribadinya Vicky. Aku juga segan lah dengan membahas hal seperti itu. Andaikan aku tahu pun, aku nunggu momen dimana mereka tuh sudah kelihatan baru aku bahas. Nenek lagi nonton apa?
bikin lagi. Mana nek? But university is different. It's really difficult. I know. Aku juga ini ya, juga mau bilang sama teman-teman bahwa kita itu mensupport seseorang itu cukup menikmati apa yang dia berikan. Kayak kemarin gitu, pada minta bang video Vicky, video Tuba gitu ke Vicky. Kan kadang-kadang Tuba lagi ada kegiatan, nggak semuanya juga bisa momennya gitu. Jadi sabar aja, apa yang disuguhkan Vicky itu yang kita nikmati, nikmati alurnya gitu. Kalau seandainya kalian minta langsung nikah, nggak ada story, ya apa yang mau diinikan, mau dibikinkan sebuah cerita nantinya. Bayangin aja gitu, someday, andaikan beneran berjodoh, mereka nikah, kan nggak tertutup kemungkinan Vicky akan membuat sebuah film dokumenter dari awal dia nge-YouTube sampai akhirnya dia di Jakarta dan juga bertemu dengan Tuba. Kan pasti ada momen-momen gitu kalau seseorang yang sukses itu bakal membuat sebuah film dokumenter atau mungkin cerita dokumenter. Tapi di sini aku tuh ini ya melihat sebuah kiasan dari Bunda Eva. Ini sebenarnya bukan buat fans, ini buat berang-berang ya. Jadi kayak sebuah nasihat gitulah tentang mencari-cari kesalahan orang lain. Dan orang yang baik pun pasti banyak yang nggak suka gitu. Namanya manusia, brother. Kita tuh tidak bisa membuat semua orang suka dengan kita. Seperti aku lah gitu. Aku membuat konten tentang Vicky, Naki, dan Tuba aja. Bang bikinlah konten sendiri dan segala macam. Ya gimana ya? Nggak semuanya juga kan yang suka dengan konten aku bahas Vicky dan Naki dan Tuba. Ada juga yang pengen aku ngebahas tentang ini tentang itu. Tapi ya diri dia aku sendiri, aku pengennya ngebahas Vicky dan Tuba atau ngebahas story mereka setiap hari. Dan selagi itu menurut aku dan menurut aku dan Vicky itu tidak bermasalah, tidak memunculkan polemik, ya udah aku bakalan terus upload sesuai dengan keinginan aku gitu. Intinya video yang aku buat itu untuk fansnya Vicky dan Tuba, bukannya buat para netizen yang tidak menyukai mereka. Bodoh amat lah buat yang tidak suka, karena ini ya, semakin tinggi angin, sorry ini pepatahnya mulai berlibat nih. Semakin tinggi sebuah pohon, maka semakin kencang angin yang menerpa. Begitu juga dengan Vicky, itu semakin dia terkenal, maka semakin banyak orang yang tidak menyukai dia, dan itu wajar sebagai manusia. Permisi Pak, assalamualaikum. Nah kalau kalian tuh ngeliat story Mama Eva itu juga ada kayak pelajaran-pelajaran hidup untuk saling berbagi, juga ada ya bisa dipetik lah. Intinya nggak selalu harus tentang Vicky dan Tuba dari storynya. Ada juga hal-hal lain yang dapat diambil hikmahnya yang dari storynya Mama Eva dan juga keluarga pastinya. Ya jujur aku galau ya, bukan galau sih, kayak kurang semangat gitu karena beberapa hari tidak menerima imun dari Vicky dan Tuba. Bukan cuma aku, kayaknya Bang Robi juga gitu, dia juga tidak mendapatkan imun dari pikiran Tuba. Tapi aku berharap ya nanti malam itu ada kejutan atau surprise untuk kita. Entah apa itu surprise-nya, aku nggak berharap lebih. Seenggaknya bisa membuat kita full senyum lah. Iya. Kayak beberapa hari lalu Vicky bikin kita full senyum di video dia. Ya mungkin kesalahan aku ya ngebahas video itu kok sepi gitu. Karena tidak aku tuh terbiasa melihat video Vicky itu jumlah penontonnya ratusan ribu teman-teman. Bukan ratusan ribu sih, jutaan gitu penontonnya. Makanya pas di video dia nggak nyampe 1 juta, aku merasa kok sepi. Tapi kalau setelah aku lihat dari tempat lain, ternyata nggak sepi-sepi amat kok, masih lumayan ramai kok yang support Vicky. Sekedar untuk menambah imun teman-teman, sekedar untuk menahalu. Kalau halu kan nggak ada masalah kan. Nah jadi aku coba bandingkan Vicky dengan ceritanya si siapa ya, mana kemarin, ini nih, seperti ceritanya Torik gitu. Bayangin aja someday gitu Vicky datang ke keluarganya Tuba gitu. Iya kan, sambil pengen kayak apa namanya, entah silaturahmi atau mungkin lamaran langsung, ya kayak dilakukan Torik lah gitu. Gimana kalian? Itu
Kalau udah kebayang gak sih kalau pecahnya gitu, atau kayak mana sambutan kita teman-teman yang suka Vicky Tuba di bandara waktu Tuba datang ke Indonesia gitu. Widih, waduh. Tapi itu cuma sebatas halusinasi aku. Tapi walaupun halusinasi, aku berharap itu someday akan terjadi. Dan jika seandainya terjadi, wah, memang pecah lah itu. Semoga aja makin sukses juga Vicky-nya nanti, karena dengan adanya Tuba juga kelihatan kan banyak orang yang mensupport Vicky. Akhirnya dia tuh jadi berhenti jadi playboy internasional, kan biasa terkenal dengan playboy internasional nih. Nah, sekarang udah nggak terjadi playboy internasional, lebih kayak ini ya, choose konten aja sama cewek-cewek lain, tapi headset dan juga cincin tidak pernah lepas gitu. Iya deh. Oke lah teman-teman, mungkin cuman itu yang bisa aku bahas mengenai persiapan nonton pemenang Content Creator Award, sama sedikit halu lah tadi itu ya, sambil nunggu imun. Oke teman-teman, sampai jumpa di video-video selanjutnya. Bye bye.